Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sirahayu, NPM 101 19 113 dari kelas manajemen C1. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pertanyaan yang ditujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Jadi materi ini sebenarnya tentang Ma'rifatul Rasul, dan di sini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa penjelasan yang harus dijelaskan untuk memenuhi evaluasi tengah semester ini. Baik, kita mulai saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi Jazirah Arab atau dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu masyarakat Arab biasa kita kenal dengan masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, itu tuh dikarenakan masyarakat Arab pada saat itu tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan bahkan juga belum adanya tokoh agama yang bisa membimbing mereka ke jalan yang benar gitu. Nah, selain itu juga sistem pemerintahan yang dianut oleh mereka itu tidak ada gitu, dan mereka juga tidak memiliki nilai-nilai moral sehingga rakyatnya atau masyarakat Arab pada saat itu mengalami krisis moral. Pada saat itu tuh masyarakat Arab bahkan mereka bisa membuat Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan dibuat. Lalu selain itu juga wanita diperdagangkan dengan tanpa kehormatan. Lalu selain itu juga kepemilikan harta yang tidak jelas, lalu kesewenang-wenangan, dan tindakan amoral lainnya yang berkumpul menjadi satu. Jadi diibaratkan masyarakat pada saat itu tuh seperti binatang yang mau melakukan apapun, mau kemanapun, mau bagaimanapun ya bebas gitu, tanpa adanya batasan untuk mereka sendiri. Sikap amoral lainnya yang biasa mereka lakukan yaitu kebiasaan mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Nah, jadi anak-anak perempuan mereka tuh dikubur hidup-hidup, baik itu dari perkawinan resmi atau bahkan perjinaan. Mereka sampai tega gitu mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Yang pertama, itu mereka takut menanggung aib atau menanggung malu, karena perempuan pada saat itu tuh dilakukan dengan semena-mena, tanpa ada kehormatan, tanpa dihargai, intinya dilakukan dengan semena-mena. Yang kedua, mereka itu takut mendapatkan nasib yang buruk, terutama nih, maaf-maaf, mungkin dengan anaknya yang buruk rupa atau yang berkulit hitam gitu. Mereka takut gitu sampai anaknya bernasib buruk. Lalu yang ketiga, mereka itu takut tidak kuasa memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan anak-anaknya, karena kemiskinan yang terjadi pada mereka gitu. Yang keempat, itu mereka menganggap bahwa malaikat itu merupakan anak perempuan Tuhan. Jadi mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka untuk dikembalikan kepada Tuhan. Nah, ini taulah, ngeri banget. Sebelumnya bahwa ada Tuhan dibuat katanya. Nah, jadi maksudnya mungkin mereka membuat patung-patung untuk disembah gitu. Jadi kesehariannya mereka menyembah berhala dan menganggap patung-patung tersebut sebagai Tuhan untuk mereka. Nah, para budak pada saat itu diperlakukan oleh majikannya secara tidak manusiawi, dan bahkan mereka diperlakukan seperti binatang, seperti barang dagangan, mau itu dijual atau dibunuh. Dan intinya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak diperlakukan sebagaimana dikemerdekakan gitu sih para budak itu tuh. Saat itu tuh benar-benar jahiliyah banget, karena mereka tuh gak punya pedoman untuk hidup, pedoman hidupnya, tidak ada yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi ya seperti itulah kehidupan kondisi Jazirah Arab. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah lahirnya Nabi Muhammad sampai diangkatnya menjadi nabi dan rasul.
Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sudah yatim saat masih di dalam kandungan karena ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, nama ibunya yaitu Siti Aminah. Nah, pada masa kelahiran Nabi Muhammad terdapat kejadian yang luar biasa di mana itu tuh ada sekelompok pasukan gajah yang menyatakan perang yang dipimpin oleh Raja Abraha, di mana dia tuh melakukan hal tersebut karena dia ingin menghancurkan Ka'bah, karena beliau iri bahwa Mekah selalu dikunjungi oleh umat manusia, sedangkan Raja Abraha sudah mendirikan gereja namun tidak ada yang banyak datang ke situ gitu. Maka dari itu Raja Abraha merasa iri dan hendak menghancurkan Ka'bah. Lalu ada kejadian yang luar biasa yang terjadi pada saat itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk melemparkan kerikil sijil untuk mengenai kepala-kepala para penyerang itu, pasukan Abraha. Nah, dari situ tuh peristiwa itu semua diabadikan dalam Quran surat Al-Fil. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW lahir, dan peristiwa itu tuh dikenal menjadi kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun gajah. Muhammad itu diberikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, yang mana pada saat itu tuh nama Muhammad sangat terdengar asing di kalangan Bani Quraisy. Nah, Muhammad itu adalah orang yang terpuji artinya. Nah, lalu alasan kenapa sih kakeknya Abdul Muthalib memberikan nama tersebut, yaitu kakeknya berharap bahwa orang-orang nantinya akan senantiasa memuliakan dan memuji Nabi Muhammad dan selalu berada dalam kemuliaan. Pada saat itu kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan pemuka, yaitu bayi yang telah dilahirkan biasanya dititipkan di pedesaan dengan tujuan agar kondisi si bayi tetap segar dan bersih, menghirup udara bersih, lalu supaya kondisi tubuhnya juga sehat. Nah, setelah dilahirkan oleh Siti Aminah, Nabi Muhammad disusukan oleh Siti Aminah sendiri selama beberapa jam, dan setelah itu juga disusukan kembali kepada Su'aibah. Lalu setelah Su'aibah hanya beberapa hari saja, lalu disusukan oleh Halimah Sya'diyah. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keistimewaan. Itu yang pertama, badannya cepat besar. Lalu pada saat umur 5 bulan beliau sudah lancar berjalan, dan yang pada saat umur 9 bulan beliau sudah lancar berbicara, dan pada saat umur 2 tahun beliau sudah bisa menggembala kambing dengan memancarkan cahaya pada wajahnya. Diasuh oleh Halimah selama 6 tahun. Nah, pada umur 4 tahun Nabi Muhammad didekati oleh malaikat Jibril, lalu ditelantangkannya Nabi Muhammad untuk dibersihkan dadanya, yaitu diambil dadanya lalu dibersihkan hati dan segumpal darahnya, lalu ditata kembali seperti semula. Dan pada saat itu tuh Nabi Muhammad masih dalam keadaan bugar. Nah, Halimah Sya'diyah tuh khawatir dengan adanya peristiwa pembelahan dada tersebut. Nah, akhirnya Halimah memberikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Yathrib dengan perjalanan kurang lebih 500 km dari Mekah. Nah, namun sayangnya pada saat pulang dalam perjalanan, ibunda Siti Aminah, ibundanya Nabi Muhammad SAW, meninggal dalam perjalanan, yaitu pada saat di Abwa. Abwa itu terletak antara kota Mekah dan Madinah. Nah,
Setelah itu Nabi Muhammad diantarkan oleh Ummu Aiman menuju ke rumah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, sejak saat itu Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Sayangnya pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya yaitu Abdul Muthalib wafat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad diasuh dan dijaga oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau dijaga sampai umurnya lebih dari 40 tahun. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Namun saat di perjalanan mereka bertemu dengan pendeta Bahira. Nah, untuk keselamatan Nabi, pendeta Bahira tersebut meminta kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 15 tahun meletuslah perang Fijar antara kabilah Quraisy bersama Kinanah dengan Qais Ailan. Nah, pada saat itu Nabi ikut bergabung dalam perang ini, yaitu dengan mengumpulkan anak-anak panah yang diberikan kepada paman-pamannya untuk dilemparkan kembali ke musuhnya. Nah, pada masa remajanya, Nabi Muhammad SAW biasa mengembalakan kambing dan pada usia 25 tahun beliau menjalankan barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Nah, Nabi Muhammad itu dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Nah, pada saat berdagang, beliau tuh sangat jujur dan amanah serta keuntungannya yang melimpah ruah. Nah, pada saat itu tuh Maisyarah menceritakan cara berdagang Nabi Muhammad ini kepada Siti Khadijah. Dan lantas setelah itu Siti Khadijah tertarik dan mengutus Nufaisyah binti Munia untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Nah, setelah ketertarikan Siti Khadijah itu, Nabi Muhammad kemudian memusyawarahkan kepada pamannya untuk mendiskusikan hal yang tadi. Lalu disetujuinya sampai akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Pada saat itu, pada saat pernikahannya, Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Lalu dalam perkawinannya mereka dikaruniai 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Menjelang usia yang ke-40, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari kalangan masyarakat, dari pergaulan masyarakat umum, untuk berkontemplasi di Gua Hiro, yaitu yang terletak di beberapa kilometer di utara Mekah. Nah, di Gua Hiro tersebut Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, namun jadi berhari-hari untuk bertafakur. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad merasa ketakutan karena belum pernah mendengar dan mengalaminya. Nah, dengan turunnya wahyu pertama tadi yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 berarti Nabi Muhammad SAW telah dipilih Allah sebagai nabi. Nah, dalam wahyu pertama ini beliau belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penerima wahyu di tanah Arab. Nah, malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau biasa kita sebut Lailatul Qadar. Dan menurut sebagian riwayat terjadi menjelang akhir bulan Ramadan. Nah, setelah wahyu pertama turun yang menandai masa awal kenabian, berlangsung masa kekosongan atau masa jedah. Nah, pada saat itu ketika hati Nabi Muhammad diliputi kegelisahan yang sangat dan merasakan beban emosi yang menghimpit, beliau pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Nah, pada saat itu turunlah wahyu. Wahai kau yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Nah, itu
dan seterusnya, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang ketiga, yaitu mengenai pengertian nabi dan rasul. Jadi, nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat untuk dirinya sendiri atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid. Sedangkan rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menyelisihnya. Selanjutnya yang keempat yaitu penjelasan tentang kedudukan Rasul atau maknatul Rasul. Nah, teman-teman, jadi Nabi Muhammad SAW ini memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Nah, namun kedudukan beliau yang istimewa ini tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu atau berlebihan, yang mana seperti kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sebagai abdun min ibadillah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada bedanya dengan manusia lain, karena beliau itu manusia biasa. Beliau juga memiliki garis keturunan dan berjasad. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Jadi nggak ada bedanya gitu kita dengan Nabi Muhammad. Nah, untuk mengetahui Nabi SAW sebagai hamba atau manusia biasa dapat kita ketahui secara pasti dari As-Siratun Nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi, khususnya di dalam Fiqh Sirah atau kajian tentang perjalanan hidup beliau. Nah, sedangkan sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki tugas untuk balagor risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Dan beliau juga bertugas menjadi imamul ummah atau pemimpin umat. Nah, hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu saya menyebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua itu amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah, yaitu artinya cerdas. Dan yang keempat yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Nah, lalu selanjutnya mengenai pemahaman tentang materi pendidikan agama Islam 6. Untuk materi Ma'rifatul Rasul, menurut saya Ma'rifatul Rasul itu adalah bagaimana kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita mengimani Rasulullah, karena kan memang kita harus mengimani Rasul juga. Nah, sebelum mengimani kita juga harus mengenal terlebih dahulu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita juga tahu gitu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah sebelumnya. Nah, jadi kita juga mengimaninya juga pas gitu, karena kita juga sudah mengenal gitu sama Rasulullah, walaupun memang tidak tatap muka, tapi tetap terasa gitu dengan adanya Ma'rifatul Rasul ini. Nah, adapun yang dijelaskan di materi Ma'rifatul Rasul ini mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah pada saat itu, dari awal lahir sampai wafatnya Rasulullah. Lalu juga bagaimana Rasulullah menyampaikan ajarannya, yaitu Al-Quran, kepada kita, yang mana Al-Quran tersebut sebagai petunjuk hidup umat manusia sampai akhir zaman. Nah, lalu Rasulullah SAW juga sama seperti kita. Beliau juga manusia biasa, makan, minum, namun
keistimewaannya tuh lebih gitu, memiliki keistimewaan yang lebih dari kita semua, karena beliau telah diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai pemimpin umat sampai akhir zaman. Nah, lalu tugas Rasulullah juga banyak ya, yaitu menjadi pemimpin, membawa risalah, dan juga sebagai teladan dalam menjalankan risalah. Karena sunnah juga kan itu berasal dari Rasulullah, segala perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW itu juga sebagai pedoman hidup kita setelah Al-Quran. Selanjutnya juga ada mengenai maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Nah, kedudukan Rasul seperti yang tadi saya bilang, beliau itu memiliki kedudukan yang istimewa, namun beliau juga sama seperti kita, manusia biasa. Dan keistimewaan tersebut jangan sampai kita sikapi berlebihan, seperti memposisikan Rasulullah seperti Tuhan gitu, seperti yang dilakukan oleh Nasrani pada saat itu. Lalu ada juga sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul juga ada 4. Yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Lalu amanah, dapat dipercaya. Lalu fatonah, itu cerdas. Lalu tablik, itu menyampaikan. Nah, pokoknya Rasulullah itu adalah seseorang yang menjadi teladan yang baik gitu untuk kita semua. Dan semua perkataan juga perbuatan beliau adalah apa yang ada dalam Al-Quran, karena beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Quran sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas penyampaian poin-poin tadi, materi tadi yang kurang jelas, kurang lengkap, dan masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Di sini saya masih belajar, dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya yang terbaik untuk kita. Maka dari itu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.